Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para berindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat kami cintai. Semoga Allah menjadikan kita adalah hamba yang saling mencintai karena Allah. Mudah untuk saling mengingatkan. Mudah untuk diingatkan. Dan semoga Allah menjauhkan kita semua dari prasangka buruk. Khususnya di dalam rumah tangga. Dan semoga Allah senantiasa memberikan keindahan dalam rumah tangga kita. Suami istri yang saling mencintai karena Allah dan Rasulnya. Jika pada kesempatan yang lain kita telah berbicara tentang peran seorang suami, maka di sini ada seorang istri. Dunia. Yang terindah adalah istri yang solehah. Dunia adalah dunia. Tidak ada nilainya. Akan tapi jika dunia itu digunakan untuk kebaikan, maka dunia itu menjadi punya nilai akhirat. Lihat. Rupiah rendah. Mobil tidak ada artinya. Kecuali jika kita gunakan mobil tersebut untuk Allah dan Rasulnya. Kita berangkat pengajian dengan mobil, sepeda motor, maka menjadi yang namanya harta menjadi bernilai karena digunakan untuk Allah. Dan ternyata ini semua dari yang ada di semesta ini, dari dunia ini, tidak bisa mengalahkan dengan istri yang solehah. Istri yang solehah jauh lebih bagus daripada apapun yang ada di dunia ini. Nabi yang menyebutkan, semua adalah, paling bagus adalah istri yang solehah. Istri yang solehah adalah bagaimana? Yang menjadikan sebab keselamatan suami yang katanya jadi imam tadi, ini kuncinya juga di seorang istri. Seorang istri dikatakan adalah nakis akalnya, nakis agamanya, lemah. Agamanya kurang, akalnya kurang. Tapi kurang maknanya apa? Bukan kurang tidak berakal, tidak. Karena telah ditumpangi Allah dengan suatu sifat yang luar biasa besar. Dan sifat yang ada pada wanita di antara ada sifat lembut. Tapi disebutkan dalam hadis Nabi bahwasanya seorang perempuan itu, lihat, kelihatannya lemah, ternyata dialah yang punya pengaruh besar kepada kaum laki-laki. Maka jika seorang laki-laki salah memilih seorang istri, salah memilih seorang pasangan, maka akan terjerumus dia. Maka sadarlah wahai wanita, jadilah anda wanita yang solehah. Di balik orang-orang besar ada wanita solehah. Bagaimana pengabdian Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Contoh yang paripurna dan sangat sempurna Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Jiwa, raga, dan hartanya untuk baginda Nabi SAW untuk berjuang. Dan kita juga punya cerita di akhir zaman, guru kami. Beliau punya istri yang hidupnya hanya untuk bantu suami dalam berjuang. Teringat guru mulia bercerita bahasanya, aku memberikan kepada ustadzah itu uang tidak banyak, akan tapi di saat saya butuh selalu punya. Allah. Di saat aku butuh untuk bangun pondok, ada. Pandai menyisihkan, pandai membelanjakan, ditabung. Nah, ini istri yang hebat, luar biasa. Bukan istri yang bikin pusing suami, lihat, masak saja malas, kemudian makannya harus di warung yang mahal, sehingga suami terus numpuk utang, belum lagi nanti harus korupsi dan seterusnya. Lihat, hati-hati. Wahai para suami, jika engkau salah memilih istri, berantakan hidupmu. Di balik keberhasilan orang-orang besar ada wanita di belakangnya. Oh, wanita hebat, istimewa. Tapi siapa? Apakah semua wanita? Bukan. Wanita solehah. Dialah penghantar suami kepada surga Allah. Yang selalu mengingatkan suami agar semakin bakti pada orang tuanya. Selalu mengingatkan suami agar dia itu menjauhi daripada keharaman. Salah satu sahabat Nabi, lihat, salah satu contoh wanita solehah. Dia berkata, wahai suamiku, kalau aku lapar di dunia akan bertahan. Tapi jika harus kau beri makan yang haram, akan menjadikan aku lapar di akhirat. Aku tidak mau. Hebat. Bukan setiap hari mengompori suaminya untuk beli mobil baru, rumah baru. Sementara kemampuan suami terbatas sehingga sang suami pun karena menuruti sang istri yang dicintainya, dia harus mengambil yang haram. Maka ini adalah istri yang membisikkan kebusukan. Ini adalah istri yang membahayakan. Tapi istri yang solehah, Masya Allah. Di saat diberi oleh sang suami, dia bisa menggunakan pemberian dari suami. Bahkan bisa menyimpan dengan baik. Dimanfaatkan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kurang pun dia bisa bersabar. Di saat suami salah dia mengingatkan.
Maka wahai suami, Anda sangat rugi dan sangat rugi dan sangat rugi jika Anda mempunyai suami yang tidak pernah, jika Anda mempunyai seorang istri yang tidak pernah mengingatkan Anda di saat salah. Artinya istri Anda istri yang terkejam, membiarkan Anda terjerumus, membiarkan Anda terjungkal dalam kehinaan, terbenam dalam kenistaan. Ini masalah. Tapi berbahagialah wahai suami jika Anda mempunyai seorang istri yang bahasa kita adalah cerewet di saat Anda melakukan kesalahan. Karena dia tidak rela kalau Anda masuk neraka. Itulah istri yang soleha. Istri yang soleha adalah itu tadi. Dengan pemberian suami adalah dia mudah bersyukur. Di saat kurang dia juga bersabar. Lihat. Di saat suami lakukan keharaman dia mudah mengingatkan. Di saat sang suami memandang dia menjadi suami senang karena dia sering menebar senyum. Tutur katanya pun lembut. Lihat. Kalau sudah wanita semacam ini, dia adalah ahli surga yang berjalan di atas bumi. Bukan bikin kesel sang suami. Bukan bikin marah sang suami. Dan istri yang soleh akan sangat patuh kepada suami. Jika di sana kita bahas, maka seorang suami itu pada bapak ibunya tidak akan berubah kewajibannya. Tapi ingat, seorang istri jika sudah menikah, maka kewajiban yang paling utama adalah kepada suami. Kepada orang tuanya jadi nomor 2. Kepada orang tuanya jadi nomor 2 setelah kepada sang suami. Tapi ingat, suami yang baik adalah yang bisa mendidik anak, istri yang menjadi wanita solehah, yaitu wanita yang juga bisa peduli kepada bapak ibunya. Maka, biarpun memang seorang istri yang solehah itu, kewajiban pertama adalah kepada suami, kepada orang tua adalah urutan berikutnya, maka seorang suami yang baik akan senantiasa menghimbau istrinya agar menjadi solehah, yaitu memperbanyak pengabdian kepada bapak ibunya. Biarpun sang suami adalah yang harus dihormati yang pertama, yang harus dimuliakan, dipatuhi yang pertama, tapi suami yang baik akan memberikan kebebasan kepada seorang istri agar mengabdi kepada ibunya atau ayahandanya. Jadi seolah suami berkata begini, wahai istriku, kemanapun kau pergi, apapun yang kau lakukan, harus izin dengan abang. Tapi khusus membantu bapak ibumu, kau tidak usah izin. Ini suami yang benar, suami mulia. Dan dia akan menjadi istri yang soleh. Karena apa? Sisi lain sang istri akan patuh kepada suami. Dia punya suami yang soleh. Dia menghimbau agar istrinya bisa mengabdi kepada bapak ibunya. Bayangkan. Alangkah indahnya hidup seperti ini. Suami menjalankan tugas sebagai seorang imam yang benar. Istri sebagai seorang istri yang solehah. Indah semuanya. Semoga rumah tangga kita adalah rumah tangga yang bahagia. Dengan suami yang soleh, istri yang solehah, anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.